body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zar Albana SSMA selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, dengan saya sendiri atas nama Diah Yulika Sari selaku moderator di sini, dan juga teman-teman saya, Feti Julikita Sari, Nuka Arifah Maharani, Farah Salma, Liana Ika Wahyuni, Hanif Nasrullah, Inti Aprilia Sari, Herlina Fadila, Zulfa Grisani, Firmandi Ulfa, dan Naila Barida. Baiklah, kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi yang berjudul penggunaan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilakan. Penggunaan huruf. Gabungan huruf vokal. 1. Monoftong. Monoftong adalah gabungan dua huruf vokal yang dibaca menjadi satu huruf. Ada 3 jenis monoftong, yaitu pertama, gabungan AI dibaca E, kedua, gabungan AU dibaca O, ketiga, gabungan EU dibaca E. Misalnya, ramai dibaca rame. 2. Diftong. Diftong merupakan gabungan huruf vokal yang membentuk suatu kesatuan huruf vokal yang baru. Diftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Misalnya, mulai, huruf diftong AI. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan adalah huruf konsonan yang terdiri dari dua konsonan yang bergabung dan melambangkan satu bunyi konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NJ, dan SY melambangkan satu bunyi konsonan. Misalnya, gabungan huruf konsonan SY. Contoh posisi awal syariah. Contoh posisi tengahnya persyaratan. Contoh posisi akhir bertamasyad. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar daripada huruf biasa. 1. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Misal, kapan kamu akan pulang? 2. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk kedudukan. Misal, Halim Perdana Kusuma. 3. Huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Misal, 10 sekon. 4. Huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus. Misal, teori Einstein. 5. Huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, banti, baru, dan kecuali van dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas dari. Misal, Rabani bin Mudar. 6. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam ketikan langsung. Misal, Adi bertanya, kapan kita pulang? Selanjutnya, penggunaan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Siti Nurbaya karya Mara Rusdi. Penggunaan yang kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata sampah adalah H. Penggunaan huruf selanjutnya, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, upacara puisi menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Selanjutnya, penggunaan huruf tebal. Huruf tebal adalah huruf yang dicetak tebal atau keras. Yang pertama, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, kata homo pada homo sapiens yang menunjukkan genus.
Yang kedua, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Misalnya bab 3 metode penelitian dituliskan dengan huruf tebal. Pemisahan kata. Kata dasar. Kata dasar adalah kata-kata yang menjadi dasar bukan kata yang membesar. Misalnya makan. Kata turunan. Kata turunan atau kata berhubungan adalah kata dasar yang telah diberi hubungan, baik berupa awalan prefiks, sisipan infiks, akhiran sufiks, serta awalan akhiran konfiks. Karena pemberian hubungan tersebut, kata turunan mengalami pergeseran makna. Kata berhubungan. Kata berhubungan kata yang mendapat hubungan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan hubungannya. Contoh meninggal. B. Kata yang mendapat bentuk terikat ditulis serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu. Contoh ambiguitas. C. Kata yang diawali huruf kapital dan mendapat bentuk terkait dirangkaikan dengan tanda hubung. Contoh mengabaikan. D. Kata yang ditulis dengan huruf miring dan mendapat bentuk terikat dirangkaikan dengan tanda hubung. Contoh nikel. E. Bentuk terikat maha dan kata dasar atau kata berhubungan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital sebagai pengkhususan. Contoh Tuhan yang Maha Melihat. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah proses atau cara mengenal kata. 1. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang dirumuskan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya cium. B. Menonton. Iu tidak dipenggal. Misalnya siu talah. Iptom kami au ei dan oi tidak dipenggal. Misalnya selai. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya sakinah. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya Juli. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya instruksi. Gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu huruf tidak dipenggal. Misalnya bangkit. Kata depan. Kata depan pada dasarnya adalah merupakan salah satu jenis kata yang digunakan pada bagian depan dari sebuah kata. Beberapa kata yang bisa ditambahi kata depan, misalnya seperti kata benda, kata kerja, kata keterangan, dan beberapa jenis kata yang lain. Contoh, di Kalimantan Barat merupakan salah satu penghasil sawit terbesar. Partikel. Partikel adalah sejenis kata tugas yang memiliki bentuk khusus, yaitu sangat ringkas atau kecil dengan fungsinya tertentu pada suatu kalimat. Contoh, 1. Partikel lah, kah, tah ditulis serangkai. Apalah daya kita tidak bisa apa-apa. Partikel lah. Berapakah harga mobil ini? Partikel kah. 2. Partikel ditulis berpisah dengan kata yang mendahulunya. Siapapun orangnya, dia tetap memenangnya. Berapa kali pun memanggil semua sia-sia. Jika berada di sana saat malam pun tetap terlihat indah. Partikel pun. 3. Bentuk pun yang merupakan kata penghubung ditulis serangkaian. Siapapun dia, terima kasih telah menolongku. Misalnya pun semua sia-sia, setidaknya telah berusaha. Aku pun sebenarnya tahu dia berbohong. Sekalipun memanggil semua sia-sia. Jika berada di sana saat malam pun tetap terlihat indah. Partikel pun. 3. Bentuk pun yang merupakan kata penghubung ditulis serangkaian. Siapapun dia, terima kasih telah menolongku. Misalnya pun semua sia-sia, setidaknya telah berusaha. Aku pun sebenarnya tahu dia berbohong. Partikel yang berarti demi.
muali atau melalui ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kita melewati jembatan itu satu persatu. Saya akan menaikkan TAR kalian per tiap tahun. Anda akan mendapatkan diskon setiap pembelian per satu produk. PROS Jawa Timur yaitu singkatan dari Provinsi Jawa Timur. 5. Singkatan Satuan Ukuran, Takaran, dan Timbangan, Lambang Dunia, dan Mata Uang tidak diikuti tanda titik. Contoh, cm yaitu cm, G yaitu gram, Ca yaitu kalsium. 6. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contoh, Depdiknas yaitu singkatan dari Departemen Pendidikan Nasional. 7. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf non kapital. Contoh, Sosbud yaitu singkatan dari sosial budaya. 8. Bentuk singkatan yang sebagian berasal dari kata-kata asal bahasa asing. Dalam singkatan ini tidak diperlukan tanda titik. Contoh, lab yaitu laboratorium. Angka dan bilangan. Angka numeral adalah simbol digit yang digunakan untuk mewakili suatu nilai bilangan. Bilangan number adalah suatu konsep matematika untuk melakukan perhitungan untuk menyatakan jumlah yang disebutkan. 1. Angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka Romawi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf kecuali jika digunakan secara berurutan seperti di dalam perincian. Contohnya, kue-kue yang dipesan untuk hajatan itu terdiri atas 70 kue sus, 110 bolu pandan, dan 250 kue lapis. Angka digunakan untuk menyatakan A. Ukuran, seperti ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B. Nilai, seperti nilai uang dan presentase. Contoh, 3 tahun, 5 bulan, 3 hari. 4. Bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata didahului kata seperti sebanyak, sejumlah, dan sebesar atau diubah sesuai susunan kalimatnya. Contoh, sebanyak 180 korban meninggal dunia. 5. Angka yang mewujudkan bilangan besar dapat ditulis sebagai dengan upaya lebih mudah dibaca. Rindy mendapatkan bantuan 120 juta rupiah untuk melanjutkan kuliahnya. 6. Angka digunakan sebagai bagian dari alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Contoh, Jalan Sakura nomor 15. 7. Angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau bagian kitab suci. Contoh, bab 10 pasal 3 halaman 243. 8. Penulisan bilangan dengan huruf seperti dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi dilakukan sebagai berikut. A. Bilangan utuh ditulis secara mandiri. Contoh, 5.000. Bilangan pecahan ditulis dengan per yang dilekatkan pada bagian penyebut yang mengikutinya. Contoh, 24/7. Kata gantiku, kau, ku, mu, dan nya. 1. Kata gantiku dan kau ditulis serangkaian dengan kata yang disebutnya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkaian dengan kata yang disebutnya. Contoh, tulisanku tidak bisa dibaca karena tidak rapi. 2. Kata ganti kau yang bukan bentuk berikat ditulis terpisah dengan kata yang lain. Contoh, barang ini boleh kau pinjam selama 3 hari. Kata sandang, si, dan sang. 1. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang diberinya. Contoh, si Pitung terlambat ke sekolah karena baru kesiangan. Sang raja telah kembali setelah memenangkan pertempuran. 2. Kata sang ditulis dengan huruf awal kapital jika merupakan unsur nama Tuhan. Contoh, setelah melakukan usaha dengan maksimal, yang kita lakukan adalah berserah diri kepada Sang Pencipta. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan
untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. 1. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Contoh, Budi bermain bola di lapangan. 2. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian sebuah kalimat baru, paragraf baru atau subjudul baru. Contoh, pada masyarakat prasejarah, kehidupan sangat tergantung pada alam. Apa yang dimakan oleh manusia purba kala itu adalah bahan makanan yang disediakan alam seperti buah-buahan, umbi-umbian, dan dedaunan yang tinggal di bumi. 3. Tanda titik digunakan di belakang angka huruf dalam sebuah daftar rincian tabel atau bagan. Contoh, penggunaan tanda titik dalam daftar, misalnya 1. Pendahuluan, ada A latar belakang dan rumusan masalah. 1. Latar belakang 2. Rumusan masalah. B. Contoh, penggunaan tanda titik dalam perincian, misalnya pendahuluan, tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda petik tunggal tapi diletakkan di garis dasar. 1. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Misalnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. 2. Tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk pertentangan. Misalnya, ayah membaca koran di teras, sedangkan ibu memasak di dapur. 3. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Misalnya, karena sibuk, ia lupa akan janjinya. 4. Tanda koma digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya, dia lupa akan janjinya karena sibuk. 5. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, Reni sering terlambat, oleh karena itu temannya sering meninggalkannya. Tanda titik koma. Tanda titik koma adalah tanda baca dengan beberapa penggunaan, terutama untuk jeda pada kalimat yang pemotongan pada. 1. Titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubungan untuk memisahkan kalimat serta kalimat majemuk. Contoh, ayah bekerja, ibu pergi ke pasar, adik pergi sekolah. 2. Tanda titik koma digunakan pada bagian perincian yang berupa frasa verbal. Contoh, melampirkan 1. KTP, 2. Ijazah terakhir, dan 3. Surat keterangan sehat. 3. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh, keperluan sekolah adik guru, pensil dan penghapus, baju celana, dan sepatu. 4. Titik koma digunakan untuk memisahkan sumber-sumber kutipan. Contoh, John Adam Smith, Skotlandia, 5 Juni 1723, Skotlandia, 17 Juli 1790. Tanda titik dua. Tanda titik dua adalah tanda baca yang dinamakan dengan dua titik berukuran sama yang diletakkan satu di atas yang lain atau diletakkan di tengah garis vertikal yang sama. 1. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya, ibu sudah menyiapkan sarapan pagi yang enak, seperti nasi goreng, sawi, ayam goreng, telur, mata sapi, susu, dan buah-buahan. 2. Tanda titik dua tidak digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan bagian dari kalimat lengkap. Misalnya, adik memintaku membelikan buku, pensil, dan juga penghapus untuk sekolah. Tanda titik dua digunakan. 3. Tanda titik dua digunakan sesudah kata atau frasa yang memerlukan misalnya A. Rias Ibu Ani Widawati, juru kamera. 2. Foto terbaik. Dekorasi. 2. Cantik dekorasi.
4. Tanda titik dua digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, Bapak, tolong bukakan pintu gerbang itu, nak. Andi, baik Pak. Bapak, jangan lupa ditutup kembali ya. 5. Tanda titik dua digunakan di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surat dan ayat dalam kitab suci, serta C. Judul dan anak judul suatu karangan. Misalnya Tribun Jogja, XX, nomor 203 garis miring 2022.2 10. 6. Tanda titik dua dapat digunakan untuk memisalkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya pukul 05.207.2 10 atau pukul 5:07:10. 7. Tanda titik dua digunakan untuk menuliskan rasio dan hal lain yang menyatakan perbandingan dalam bentuk angka. Misalnya jumlah buah anggur dan apel di pasar ini 70 dibanding 50. Tanda kutip digunakan untuk menandai bagian kata yang ditinggal oleh penggantian garis. Contoh, pisang adalah jenis makanan yang banyak diminati oleh banyak orang. 2. Tanda kutip digunakan untuk mencampur unsur istilah. Contoh, merandai, andai. 3. Tanda kutip digunakan untuk A. Menyambut tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka B. Menyambut huruf dalam kata yang dieja satu demi satu. Dan C. Menyatakan skor pertandingan. Contoh, tanggal 15 bulan 10 tahun 2022 Indonesia. 4. Tanda kutip digunakan untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contoh, berrotasi membesar menjadi besar. Tanda itu digunakan untuk merangkaikan unsur yang berbeda, yaitu di antara huruf kapital, non kapital, serta di antara huruf dan angka. Contoh, hari keempat rahmatmu. Selanjutnya, penggunaan tanda pisah. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengambil keterangan atau penjelasan atau yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya anggota komunitas itu tanda pisah Sabrina, Devi, dan Anda tanda pisah sudah memberi dampak positif yang cukup besar bagi lingkungan sekitar. Yang kedua, tanda pisah dapat digunakan untuk mengambil keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Misalnya, gerakan kebersihan lingkungan sekolah, tanda pisah, hasil rapat guru, tanda pisah, perlu dilanjutkan. Yang ketiga, tanda pisah digunakan di antara dua bilangan tanggal atau hari, bulan, dan tahun, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 1964, tanda pisah 1987. Yang kedua, Balikpapan, tanda pisah Samarinda. Selanjutnya, penggunaan tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Misalnya, tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Misalnya apa? Yang kedua, tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk Yang kedua, tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, uang sebanyak 10 juta rupiah, tanda tanya hilang. Tanda seru digunakan untuk
mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan apapun itu. Misalnya, jangan tutup pintumu. Tanda elipsis. 1. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Misalnya, jangan lupa membalas SMS-ku ya. 2. Tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, ya baiklah, aku akan diam saja. 3. Tanda elipsis digunakan untuk menandai jeda panjang dalam ukuran yang dituliskan. Misalnya, hormat berat. 4. Tanda elipsis diakhiri kalimat diikuti dengan tanda baca akhir kalimat berupa tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Misalnya, berarti besok kamu ikut juga. Tanda tanya. Tanda petik. 1. Tanda petik digunakan untuk mengapit ketikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, makna dari arti pentingnya perbedaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Tanda petik digunakan untuk mengapit judul fiksi, judul lagu, judul artikel, judul naskah, judul bab buku, judul pidato atau khotbah, atau tema atau subtema yang terdapat di dalam kalimat. Misalnya, lagu Indonesia Raya diperkenalkan di depan umum pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam acara Kongres Pemuda di Batavia, Jakarta. 3. Tanda petik digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, ia bercelana panjang yang di kalangan remaja dikenal dengan nama bray. Tanda petik tunggal. 1. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, kami bangga karena Indonesia telah merdeka, kata pemuda itu. 2. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit makna, padanan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, misunderstanding, salah paham. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan atau padanan kata asing. Misalnya, lomba karya workshop itu diadakan di Manado. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, Pak Satria tinggal di Bandung, kota yang berjuluk Paris Van Java. Tanda kurung siku. 1. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, ia memberikan uang kepada anaknya. 2. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, terdapat 5 unsur komunikasi dalam model Laswell. Pembahasan selengkapnya bisa disimak di bab 1 halaman 15. Tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. 1. Tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun aktif. Misalnya, tahun ajaran 2012 sampai atau 2013. 2. Tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta sekian. Misalnya, mahasiswa atau mahasiswi sama dengan mahasiswa dan mahasiswi. 3. Tanda garis miring digunakan untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, buku pengantar nik, garis miring G, garis miring puistik, Canva, Verheer dicetak beberapa kali. Tanda apostrof, tanda
Nama lahir pada 98, huruf 98 sama dengan 1998. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa yang meliputi penggunaan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita semua mempelajari ragam bahasa yang kita miliki dan mengambil hal-hal yang baik untuk kita amalkan dan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan kita. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya terdapat banyak kekeliruan. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya.